Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini saya mau kasih judul pastor message-nya adalah Stay Connected atau tetap melekat kepada Allah. Firman-Nya saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 16. Perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 7 ini menggambarkan situasi dan keadaan kita hari-hari ini. Sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Hari-hari ini kalau kita perhatikan dunia usaha sedang menurun omsetnya. Karena pabrik-pabrik menurun omsetnya, usaha-usaha sedang menurun omsetnya, maka banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, toko-toko omsetnya turun, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan mulai susah didapatkan. Situasi dan keadaan hari itu mirip-mirip dengan hari ini. Ya, sungai mulai menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan katakan bahwa di Sarfat Allah telah memerintahkan seorang janda untuk memberi dia makan. Nah, pertanyaannya saudara, pada waktu kapan Allah memberikan perintah kepada janda di Sarfat itu untuk memberikan Elia makan? Apakah Allah menampakkan dirinya kepada perempuan itu dan berkata, "Hai perempuan, berikan kepada hambaku Elia makanan"? Saya rasa enggak. Tapi ketika saya renungkan firman Tuhan ini sungguh menarik saudara. Dan saya percaya bahwa perempuan ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga karena dia percaya kepada Tuhan, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya yakin perempuan ini suka berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa, Allah memerintahkan sesuatu, yaitu untuk memberikan kepada seseorang makanan di dalam hatinya. Bukankah kejadian ini juga pernah kita alami saudara? Roh Allah berbicara di dalam hati kita tentang sesuatu yang harus kita kerjakan. Mungkin kita harus memberkati seseorang, mungkin kita harus melakukan hal ini dan itu. Ketika kita sedang berdoa, bukankah kita pernah mengalami hal ini saudara? Dan hal itu pun dialami oleh perempuan yang di Sarfat ini. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, ternyata saudara, perempuan di Sarfat ini pun sedang mengalami hal yang dialami oleh kita hari-hari ini. Keadaan keuangan semakin menipis, ya kan? Karena penghasilan sekarang susah, pekerjaan sekarang susah, usaha sekarang gak gampang. Ini yang dialami oleh perempuan yang di Sarfat hari itu. Perempuan itu pun sedang mengalami kesusahan. Bahkan dikatakan bahwa perempuan ini hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan untuk dia makan terakhir kalinya buat hidup dia. Dan dia katakan kalau dia makan hari itu,
besok dia sudah tidak makan lagi. Dia bergumul, saudara, dia bergumul. Perempuan ini bergumul ketika Elia minta sebagian dari apa yang dia punya. Perempuan ini bergumul, masakan aku harus memberikan sebagian dari apa yang ada padaku. Sedangkan ketika aku memberikannya kepada Elia, mungkin bagian dia dan anaknya sangat berkurang. Kurang sama sekali. Hanya segenggam, gak banyak. Itu pun yang terakhir buat hidup dia. Stok terakhir, sisa uang yang terakhir, sisa modal yang terakhir. Perempuan ini bergumul, sekalipun dia sudah mungkin mendengar perintah Tuhan waktu dia berdoa, waktu dia menyembah, waktu dia bangun mezbah, waktu dia baca firman. Mungkin Allah sudah memerintahkan akan ada seorang hambaku yang akan datang dan engkau harus memberikan kepada dia makan. Tetapi apa yang dia lihat, apa yang dia pegang, rasanya bagi dia, pikirnya bagi dia secara daging gak akan mungkin, gak cukup. Tapi saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat kelanjutannya. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah saudara, sekalipun perempuan ini bergumul saudara, kasih jangan, tetapi ketika perempuan ini percaya kepada Tuhan, perempuan ini taat apa yang Tuhan perintahkan. Dia menyisihkan sebagian apa yang dia punya, sekalipun dia sedang dalam kekurangan. Dia mengambil keputusan yang tepat, dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Akibatnya apa saudara? Ketika dia mengikuti perintah Tuhan, ketika dia taat kepada perintah Tuhan, maka mujizat terjadi. Di sini diperlukan sebuah ketaatan saudara. Kalau perempuan saat itu tidak taat, mujizat nggak akan terjadi. Tetapi ketika perempuan ini taat, karena dia memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, karena dia melekat kepada Tuhan, sehingga dia percaya kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu nggak habis. Minyak dalam buli-buli itu pun gak habis. Mereka dipelihara Tuhan beberapa waktu lamanya sampai hujan turun ke atas muka bumi. Nah saudara, apa yang pernah Tuhan lakukan buat perempuan di Sarfat itu, saya percaya Tuhan pun sanggup melakukannya buat kita hari-hari ini. Yang penting bagi kita hari ini adalah kita harus stay connected dengan Allah. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini kita salah ambil keputusan. Modal kita mungkin sudah menipis. Stok kita mungkin sudah menipis. Kalau kita salah ambil keputusan, saudara, bahaya. Kalau kita salah ambil langkah, berbahaya dalam situasi hari-hari ini. Modal sudah tinggal sedikit, kita salah ambil keputusan akan habis. Stok tinggal sedikit, kalau kita salah ambil keputusan akan habis. Tapi kalau kita dengaran suara Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita stay connected dengan Tuhan saudara,
Waktu Tuhan katakan sesuatu, waktu Tuhan perintahkan kepada kita sesuatu lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat mesbah yang kita bangun, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara, apa yang dialami oleh perempuan Sarfat waktu itu, saya percaya kita akan mengalaminya hari ini. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan beberapa waktu lamanya sampai keadaan ekonomi hari-hari ini membaik kembali. Saudara percaya? Saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Stay connected, melekat kepada Allah, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah hari-hari ini. Amin. Dengar suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat mesbah doa, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Amin. Tetap bertahan hari-hari ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Dia pasti akan memeliharakan kehidupan kita, anak-anaknya. Dia nggak akan membuat kita susah. Seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah Allah kita yang selalu memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dan rancangan yang ada padanya buat kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kebaikan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.